Banyak orang yang memasak tahu tidak lembut dan tidak meresap rasa. Itu karena cara kamu tidak tepat. Lain kali lakukan seperti saya. Siapkan sepotong tahu yang lebih lembut dari yang saya punya. Potong menjadi kotak kecil. Saat merebus tahu, tambahkan 1 sendok garam. Ini bisa menghilangkan bau dan meresap rasa, serta mencegahnya menjadi berongga. Setelah minyak panas, masukkan daging cincang, tumis dengan api kecil hingga mengeluarkan lemak, kemudian tambahkan bawang daun, jahe, bawang putih, dan cabai keriting, 1 sendok pasta kacang, sedikit angciu untuk menambah aroma. Setiap hari saya memasak masakan Jiaozuo dengan sepenuh hati. Hanya berharap kamu bisa memberikan sedikit bintang merah gratis sebagai dorongan. Terima kasih banyak. Setelah minyaknya berwarna merah, tuangkan 1 mangkuk air, masukkan tahu, aduk perlahan dengan bumbu, tambahkan penyedap rasa dan bubuk merica Sichuan, siram dengan 2 kali air pati dan siap disajikan. Tahu yang dibuat dengan cara ini pedas, segar, dan harum, sederhana dan praktis. Sangat enak disantap dengan nasi. Bagi kamu yang tidak ingin makan, pasti harus mencoba. Tuangkan telur di atas tahu. Kombinasi ini benar-benar luar biasa. Bahkan saya tidak akan menukarnya dengan daging kecap. Siapkan sepotong tahu lembut, potong menjadi kotak kecil. Tuangkan 3 telur di atas tahu, panaskan di atas kompor, masukkan tahu dan cepat aduk. Biarkan telur melapisi tahu dengan baik. Di wajan lain, tumis bawang putih cincang dan cabai kecil hingga harum. Tambahkan bumbu tahu, masukkan 1 sendok kecap asin, saus tiram, garam, dan penyedap rasa. Aduk dengan api besar selama 2 menit hingga bumbu meresap. Angkat dan taburi sedikit daun bawang. Ini adalah telur dadar tahu yang sangat cocok untuk disajikan dengan nasi. Kamu pasti harus mencobanya. Jika kamu setiap hari makan tidak berselera, coba deh tumis buncis telur ini. Dijamin nasi di rumah kurang. Pertama, cuci bersih buncis lalu potong kecil-kecil. Panaskan minyak di wajan. Tumis bawang putih cincang dan cabai rawit hingga harum. Masukkan buncis, bumbui dengan garam dan kaldu bubuk. Tumis selama 2 menit hingga setengah matang. Tuangkan 4 butir telur yang sudah dikocok. Saya setiap hari dengan sepenuh hati membuat resep masakan. Saya harap kamu bisa memberikan like gratis sebagai dukungan. Terima kasih banyak. Setelah telur matang dan diorak-arik, tambahkan sedikit kecap asin dan saus tiram. Aduk rata dengan api besar, lalu angkat. Kalau ada buncis di rumah, wajib coba ya. Bagaimana cara menumis pare agar tidak pahit dan lezat? Hari ini saya akan membagikannya kepada kalian tanpa ragu. Jangan lupa like dan simpan. Belah pare menjadi 2, buang bagian dalamnya, lalu kita iris tipis-tipis secara diagonal seperti ini. Tambahkan garam yang agak banyak, remas selama 1 menit untuk mengeluarkan air dari pare, lalu kita cuci bersih dengan air. Dengan begitu, pare tidak akan terlalu pahit saat ditumis. Setelah minyak panas, masukkan bawang putih dan tausi ke dalam wajan, lalu masukkan pare. Saya setiap hari dengan sepenuh hati memasak. Hanya berharap kalian bisa memberikan sedikit tanda suka gratis sebagai penyemangat. Terima kasih banyak. Tumis hingga setengah matang, tambahkan kecap asin, lalu tambahkan sedikit saus tiram dan penyedap rasa. Tumis dengan api besar selama 17 detik saja. Lain kali jika makan pare di rumah, masaklah seperti ini, sangat menggugah selera, bahkan lebih enak dari daging.